Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asna Garlay dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Tujuan pada kegiatan belajar 1 yang pertama, menjelaskan implikasi manajemen berbasis sekolah terhadap pembelajaran. Kedua, menjelaskan pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Ketiga, mengidentifikasi karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Keempat, menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kelima, mengidentifikasi peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Keenam, mengembangkan pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi melalui pembelajaran terpadu. Inilah tujuan yang ada di kegiatan belajar 1. Selanjutnya, di kegiatan belajar 1, A. Implikasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau IMBS atau School Based Management atau SBM adalah model pengelolaan yang diberikan otonomi atau kemandirian kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manajemen berbasis sekolah ini bertujuan yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintahan tentang mutu sekolah, serta meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Manajemen berbasis sekolah ini memberikan kesempatan kepala sekolah untuk mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki agar sekolah berupaya untuk dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, manajemen berbasis sekolah juga memberikan kesempatan kepala sekolah untuk mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Ada dua asumsi dasar penerapan manajemen berbasis sekolah. Dalam upaya peningkatan pengelolaan pendidikan ini, yang pertama, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memosisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan dan tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil belajar. Sedangkan yang kedua, manajemen berbasis sekolah dapat efektif diterapkan apabila didukung oleh sistem berbagai kekuasaan atau power sharing antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pengelolaan sekolah. Prinsip-prinsip umum pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, pembagian kewenangan atau power sharing. Yang ketiga, pencapaian mutu pendidikan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, transparansi. Yang keenam adalah pembentukan dewan sekolah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Kolombia, dan Meksiko telah lama menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah ini. Di Amerika Serikat, konsep manajemen berbasis sekolah diterapkan dan diarahkan sebagai suatu konsep yang bersatu dalam konteks kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan di Spanyol, konsep manajemen berbasis sekolah diterapkan sebagai suatu strategi untuk memperbaiki kinerja sekolah, efisiensi administrasi, dan keuangan, serta pencapaian tujuan politik. Bagaimana konsep manajemen sekolah di Indonesia? Konsep manajemen berbasis sekolah di Indonesia tidak lepas dari perubahan dan perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah.
Konsep manajemen berbasis sekolah yang sekarang ini tengah hangat diperbincangkan merupakan suatu konsep untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi semua warga sekolah, membangun konsensus dengan berbagai pihak dalam melakukan tindakan-tindakan politik yang dibutuhkan, serta untuk menciptakan kerangka konsep kebijakan pemerintah pusat atas daerah yang sepadan, terutama dalam kebijakan fiskal dan manajemen keuangan. Implikasi manajemen berbasis sekolah terhadap pembelajaran sekarang ini menyebabkan bergesernya paradigma pembinaan sekolah. Jika selama ini paradigma pembinaan sekolah menggunakan paradigma input-output production yang artinya dengan input yang baik secara otomatis mutu output akan baik pula. Intinya, manajemen berbasis sekolah akan mengimplikasikannya adanya kebutuhan untuk berinovasi, mendesain kembali organisasi sekolah, serta menciptakan perubahan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. B. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelumnya diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dengan kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasikan pada perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan integritas bangsa. Kurikulum dalam pandangan modern diartikan lebih dari sekedar rencana pembelajaran, akan tetapi sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah, ada 4 utama yang terdapat dalam suatu kurikulum, yaitu tujuan, materi, strategi belajar mengajar, dan sistem evaluasi. Sepanjang kurun waktu 34 tahun kita sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan kurikulum. Dari kurikulum 1975 dikembangkan untuk memperbaharui kurikulum 1968. Kurikulum 1984 dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum 1975. Sedangkan kurikulum 1994 dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum 1984. Dan kurikulum 2004 dalam hal ini kurikulum berbasis kompetensi atau KBK walaupun tidak sampai menjadi suatu ketetapan dikembangkannya untuk memperbaiki dan menjadi suatu ketetapan. Dikembangkan untuk memperbaiki dan memperbaharui kurikulum 1994. Setelah itu, ditetapkan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pada dasarnya dikembangkan dengan mengacu pada KBK. Standar kurikulum 2004 yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi berisi tentang standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai oleh peserta didik melalui materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pemikiran-pemikiran selektif yang mengadopsi dan mempromosikan unsur-unsur, nilai-nilai, dan praktik-praktik dari berbagai pendekatan. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasikan pada perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan integritas bangsa melalui pembentukan individu yang cerdas, religius, toleran, mandiri, dan berdisiplin serta menjunjung tinggi moral dalam pergaulan antar sesama. Kompetensi ini sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan bimbingan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan dasar keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kompetensi dasar ini terdiri dari kompetensi berikut: kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural,
dan kompetensi temporal. Di samping itu juga dikenal konsep tentang keterampilan hidup atau kecakapan hidup atau life skill. Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi pemecahan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Keterampilan hidup bukan sekedar keterampilan manual dan bukan pula keterampilan untuk bekerja, akan tetapi mencakup 5 kategori sebagai berikut. Keterampilan mengenal diri sendiri atau self-awareness atau keterampilan personal atau personal skill. Keterampilan berpikir rasional atau thinking skill. Keterampilan sosial atau social skill. Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi diterapkan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan tuntunan desentralisasi. C. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum harus dinamis, selaras dengan tuntunan dan perkembangan masyarakat, serta kebutuhan dan aspirasi peserta didik karena kurikulum memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi atau attainment targets daripada penguasaan materi. Yang kedua, mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat pendidik di lapangan. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat lebih membantu para pelaksana pendidik dalam melaksanakan proses pengajaran karena dilengkapi dengan target yang jelas, materi pokok, standar hasil belajar siswa, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Menurut Budiono 2002, kurikulum berbasis kompetensi terdiri atas 6 komponen utama, yaitu sebagai berikut. Framework atau kurikulum dan hasil belajar, framework penilaian berbasis kelas, framework kegiatan belajar mengajar, framework pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Keempat komponen utama framework kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian masa persekolahan. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan framework yang mengembangkan pembelajaran dan program pengajaran sesuai tuntunan kehidupan, keadaan sekolah, dan kebutuhan siswa. D. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa prinsip umum yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa, nilai dan budi pekerti. Yang kedua, ketahanan dan integritas bangsa. Yang ketiga, berkeseimbangan. Keempat, berorientasi global. Kelima, berbasis teknologi informasi. Keenam, berorientasi pada kecakapan hidup. Ketujuh, berorientasi pada siswa. Kedelapan, berkesinambungan. Kesembilan, berorientasi pada proses dan hasil. Untuk KB2, implikasi kurikulum berbasis kompetensi. A. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Tenaga pengelolaan pendidik yang berperan penting dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi adalah guru. Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu kompleks. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Secara garis besar, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media atau sumber. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam,
mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi dalam program pelayanan pendidik dan penyuluhan. Kesembilan, mengenal dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Kesepuluh, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Kompetensi di atas merupakan kompetensi yang berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru di sekolah. Sedangkan sebagai seorang guru harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang baik. Kedua, memiliki keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, memiliki pendidikan khusus bidang keguruan. Yang keempat, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi yang dijalani. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin. Profesi guru bukan sekedar profesi intelektual semata. Profesi guru adalah profesi normatif, yaitu profesi yang didukung oleh seperangkat norma yang harus dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang dipikulnya. Sedangkan guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan profesi yang disandangnya. Ia harus mampu mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melatih berarti membina keterampilan, minat, dan bakat peserta didik. Kurikulum berbasis kompetensi menuntut guru untuk lebih menaruh perhatian terhadap keberadaan dan kebutuhan siswanya, sehingga ia merasa dihargai sebagai seorang individu. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran yang berpedoman dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai pengamat. Ia memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa untuk berkembang melalui caranya sendiri, melalui metode pembelajaran tertentu. Selain pengamat, guru harus juga berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru harus mampu juga membimbing dan memberikan arahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Keterampilan melaksanakan prosedur mengajar ini meliputi keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan memulai pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai kondisi mental dan perhatian siswa agar terpusat pada apa yang akan dipelajari. Sedangkan yang kedua, kegiatan mengelola pembelajaran, yaitu kegiatan memilih, menyampaikan, memberi contoh, memanfaatkan media pembelajaran, dan memberi penguatan agar siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, mengorganisasikan waktu siswa dan fasilitas belajar, yaitu kegiatan mengatur penggunaan waktu, memperdayakan siswa, dan pemanfaatan fasilitas belajar secara optimal mungkin. Kegiatan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan siswa dan keterampilan yang telah diserap oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Kelima, mengakhiri pembelajaran, yaitu kegiatan memberikan gambaran menyeluruh kepada siswa tentang kompetensi yang telah dipelajari. Persyaratan sebagai orang guru memiliki keterampilan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang baik, memiliki keahlian yang di bidang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, memiliki khusus bidang keguruan. Yang keempat, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi yang dijalaninya. B. Implikasi KBK melalui pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu atau integrated learning merupakan salah satu contoh model pembelajaran yang menekankan pada kesatuan konsep. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat mengetahui hubungan keterkaitan antara suatu konsep atau bahan pelajaran dengan konsep atau bahan pelajaran lainnya. Pengepasan bahan pelajaran untuk siswa dalam belajar akan berpengaruh besar terhadap
Kebermaknaan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar yang lebih menunjukkan keterkaitan di antara unsur-unsur konseptual yang diberikan, baik intra maupun antar bahan pelajaran, akan lebih meningkatkan peluang bagi terciptanya pembelajaran yang efektif. Supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, antara lain sebagai berikut. Kesempatan untuk belajar, artinya bahwa kegiatan pembelajaran penuh menjalani pengalaman siswa secara langsung, mengamati dan mengalami proses produk keterampilan dan nilai yang diharapkan. Kedua, pengetahuan awal siswa, artinya bahwa kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang dikaitkan dengan pengetahuan awal. Yang ketiga, refleksi, artinya bahwa kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar bermakna yang mampu mendorong tindakan. Keempat, motivasi, artinya bahwa kegiatan mengajar harus mampu menyediakan pengalaman belajar yang memberi motivasi dan kejelasan tujuan. Kelima, keragaman individu, artinya bahwa kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang mempertimbangkan perbedaan individu. Keenam, kemandirian dan kerjasama, artinya bahwa kegiatan perlu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri maupun kerjasama. Ketujuh, suasana yang mendukung, artinya bahwa sekolah dan kelas perlu diatur lebih aman dan lebih kondusif untuk menciptakan situasi supaya siswa belajar lebih efektif. Kedelapan, untuk kebersamaan, artinya bahwa kegiatan mengajar menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memiliki simpati, empati, dan toleransi pada orang lain. Siswa sebagai pengembangan gagasan, artinya bahwa kegiatan mengajar menyediakan pengalaman belajar yang mengakomodasikan pandangan bahwa pembangunan gagasan adalah siswa, sedangkan guru hanya sebagai penyediaan kondisi supaya peristiwa belajar berlangsung. Kesepuluh, rasa ingin tahu, kreativitas, dan keutuhan, artinya bahwa kegiatan mengajar menyediakan pengalaman belajar yang menumpuk rasa ingin tahu, mendorong kreativitas, dan selalu mengagumkan kebesaran yang Maha Esa. Menyenangkan, artinya bahwa kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Ke-12, interaksi dan komunikasi, artinya bahwa kegiatan perlu menyediakan pengalaman belajar yang meyakinkan bahwa terlibat aktif secara mental, fisik, dan sosial. 13, belajar cara belajar, artinya bahwa kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang memuat keterampilan belajar sehingga siswa terampil bagaimana belajar, learning how to learn. Menurut Forgetty, terdapat 10 model pembelajaran terpadu yang dapat diterapkan oleh para guru, yaitu model fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webed, threaded, integrated, immersive, dan networked. Inilah ke-10 model pembelajaran menurut Forgetty. Selanjutnya, dalam ke-10 model pembelajaran terpadu dibagi lagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe dalam satu disiplin ilmu atau bahan pelajaran, yaitu fragmented, connected, and nested. Yang kedua, tipe antar disiplin ilmu atau antar bahan pembelajaran, sequenced, shared, webed, threaded, and integrated. Yang ketiga adalah tipe berdasarkan faktor pengalaman dan pengetahuan siswa atau networked. Model-model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu menekankan pada kreativitas siswa dalam memahami dan membentuk suatu konsep dan pengalaman yang menarik berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Pembelajaran terpadu memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran, meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar, dan memudahkan sistem evaluasi kegiatan belajar. Melalui konsep pembelajaran terpadu, siswa memperoleh nilai lebih karena pendidikan diperolehnya lebih sesuai dengan perkembangan
dan kemampuan psikologisnya. Siswa diarahkan untuk memahami, mengkomunikasikan, dan mengembangkan gagasan dan informasi serta memiliki motivasi tinggi, percaya diri, dan mampu bekerja mandiri sekaligus dapat bekerja sama. Jika dikaitkan dengan KBK, model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan KBK karena konsep pembelajaran terpadu membantu siswa dalam memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan belajar. Konsep belajar terpadu juga membantu mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam belajar sesuatu dengan ketentuan KBK. Melalui konsep pembelajaran terpadu, siswa memperoleh nilai lebih karena pendidikan yang diperolehnya lebih sesuai dengan perkembangan dan kemampuan psikologisnya. Profil kurikulum sekolah dasar. Pada KB pertama, perkembangan kurikulum sekolah sampai dengan 1975. A. Profil kurikulum sebelum tahun 1968. Perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan pendidikan secara nasional dari waktu ke waktu. Sebelum masa kemerdekaan, tujuan dan isi kurikulum sekolah dasar lebih ditekankan kepada kepenuhan kepentingan-kepentingan para penjajah baru setelah Indonesia merdeka. Terdapat upaya-upaya bagi perbaikan dan penyempurnaan. Tujuan dan isi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada abad 10 muncul revolusi sosial dan industri di Eropa yang berpengaruh terhadap perluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia. Mulailah berdiri sekolah desa yang lamanya 3 tahun yang kemudian diperluas lagi dengan lanjutan sekolah desa tersebut selama 2 tahun. Sesuai dengan adanya Undang-Undang Hindia Belanda yang menggolongkan jenis penduduk menjadi 3 golongan, Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Maka dibuka pula 3 jenis sekolah rendah bagi ketiga jenis penduduk tersebut. Ketiga jenis tersebut yaitu Europe Learning School atau ELS untuk Eropa, juga orang Tionghoa dan Indonesia yang menurut undang-undang haknya disamakan dengan bangsa Eropa. Holland Chinese School atau HCS untuk golongan Tionghoa dan Holland Inside School atau HIS untuk rakyat bumi putra kalangan atas. Kurikulum pada ILS terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, berbahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi, dan mata pelajaran lainnya. Agama yang dulu merupakan alasan utama mendirikan sekolah ditiadakan. Menurut peraturan, kurikulum dapat diperluas dengan mata pelajaran yang lebih tinggi, seperti ilmu alam, dasar-dasar bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan Jerman, secara umum dan secara dunia, matematika, pertanian, menggambar tangan, pendidikan jasmani, pekerjaan tangan, dan menjahit bagi anak perempuan. Sebagai langkah dan perbaikan berlaku sejak tahun 1952, Direktorat Pendidikan Dasar atau Prasekolah Departemen PP memberikan pedoman kurikulum baru yang diberi nama Rancangan Pendidikan yang mencakup 4 unsur pokok. Yang pertama, dasar, tujuan, dan sistem pendidikan dasar. Yang kedua, struktur program kurikulum. Yang ketiga, garis-garis besar kurikulum pengajaran tiap wardana dan pedoman pelaksanaan Hari Krida di Indonesia. Sistem Pancawardana atau 5 aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan moral, meliputi pembelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama budi pekerti. Kedua, perkembangan intelijensi kecerdasan meliputi pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Ketiga, perkembangan emosional
artistik meliputi pelajaran seni musik atau suara, seni lukis atau rupa, seni tari, dan seni sastra atau drama. Keempat, perkembangan keprigelan meliputi pelajaran pertanian atau peternakan, industri kecil atau pekerjaan tangan, koperasi atau tabungan, dan keprigelan lainnya. 5. Perkembangan jasmania meliputi pembelajaran, pendidikan jasmania, dan pendidikan kesehatan. B. Unsur kurikulum SD 1968. Unsur pokok terdapat dalam kurikulum 1968. Yang pertama, dasar, tujuan, dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila di SD. 2. Struktur program atau kerangka kurikulum SD. 3. Bahan pendidikan atau garis-garis besar program pengajaran. 4. Pedoman evaluasi atau pengisian dan penggunaan buku rapor murid di SD. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan tersebut, maka isi pendidikan diarahkan untuk mempertinggi mental, moral, pendidikan, memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mempertinggi fisik yang kuat dan sehat. Kurikulum SD 1968 dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok pembinaan jiwa Pancasila meliputi pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, olahraga. Kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar meliputi pelajaran berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga termasuk ilmu kesehatan. Ketiga, kelompok pembinaan kecakapan khusus meliputi pembelajaran kejuruan agraria atau pertanian, peternakan, perikanan, kejuruan teknik, pekerjaan tangan dan pembengkelan, kejuruan ketatalaksanaan atau jasa, koperasi, dan tabungan. C. Profil kurikulum SD tahun 1975. Kurikulum SD 1975 dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar yang secara umum mengharapkan lulusannya memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Dalam latar belakang tersebut di atas, maka mulai dari 1970 ini dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum SD 1975 yang merupakan tonggak pembaharuan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan sekolah dasar agar memiliki lulusannya menjadi kemampuan di bidang pengetahuan, di bidang keterampilan, di bidang nilai dan sikap. Ketiga bidang tersebut menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, pendekatan integratif, pendekatan sistem, dan pendekatan ekosistem. Menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, pendekatan integratif, dan pendekatan sistem, dan pendekatan ekosistem. Berorientasi kepada tujuan maksudnya bahwa semua komponen kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau tujuan SD, tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional umum dan khusus. Pendekatan integratif menekankan kepada adanya keterpaduan dan kesatuan dalam keseluruhan sistem pengajaran. Pendekatan sistem dimaksudkan bahwa kurikulum itu merupakan suatu totalitas yang memiliki berbagai komponen, di antara
di mana antara komponen yang satu dengan komponen lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Pendekatan ekosistem maksudnya bahwa kurikulum senantiasa berorientasi atau didasarkan kepada tuntunan kehidupan dalam masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum Sekolah Dasar 1984 sampai dengan tahun 2004. A. Kurikulum SD 1984. Perubahan kurikulum tersebut dilatar belakangi oleh fakta empirik, yaitu adanya sejumlah unsur baru dalam GBHN 1984 yang perlu ditampung dalam kurikulum. Tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi acuan dan tujuan pendidikan dasar, yaitu yang pertama, mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Yang kedua, memberikan bekal yang kemampuan yang diperlukan bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memberikan kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Perkembangan kurikulum sekolah dasar 1984 berorientasi pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Selain itu, perubahan kurikulum juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran tersendiri. Yang kedua, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum. Yang ketiga, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keempat, pelaksanaan pengajaran yang mengarah pada ketuntasan belajar dan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah dasar yaitu kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntunan kehidupan murid pada umumnya dan kebutuhan murid pada secara individual sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan lingkungan, prinsip, dan relevansi. Pengembangan kurikulum dilakukan bertahap dan terus-menerus yaitu dengan jalan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk mengadakan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut. Ketiga, kurikulum dikembangkan untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Keempat, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan keluasan program dan pelaksanaannya. B. Profil kurikulum SD tahun 1994. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kesenian, serta menekankan kemampuan dan keterampilan dasar baca tulis hitung. Isi kurikulum SD dasar tahun 1994 sesuai dengan Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya memuat bahan kajian tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan menggambar serta bahasa Inggris. Mata pelajaran merupakan sekumpulan bahan kajian yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin ilmu pengetahuan. Mata pelajaran yang diberlakukan dalam kurikulum SD 1994 yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kedua, pendidikan agama, ketiga, bahasa Indonesia,
keempat, matematika, kelima, ilmu pengetahuan alam, keenam, ilmu pengetahuan sosial, ketujuh, kerajinan tangan dan kesenian, kedelapan, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta sembilan, muatan lokal. B. Profil kurikulum SD tahun 2004. 9 prinsip pengembangan dan prinsip pelaksanaan. Yang pertama, peningkatan keimanan budi pekerti, keseimbangan etika logika estetika, ketiga, penguatan integritas nasional, keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, kelima, pengembangan kecakapan hidup, keenam, pilar pendidikan, ketujuh, komprehensif dan kesinambungan, kedelapan, belajar sepanjang hayat, kesembilan, diverifikasikan kurikulum. Sementara itu, prinsip pelaksanaan berkaitan dengan 4 prinsip. Yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan, berpusat pada anak, pendekatan menyeluruh dan kemitraan, serta kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah presentasi dari saya tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam presentasi saya masih banyak kata-kata yang kurang. Mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.